kita supaya kita masuk surga. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu yang cantik, yaitu Ibu Christine Lapasian, istri dari Bapak Pendeta Lapasian, yaitu Direktur kami, Direktur Penerbitan di Jawa Kawasan Timur. Kami persilahkan Ibu yang cantik, sebelumnya akan berdoa dulu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas berkat Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Kebutuhan kami terbesar saat ini adalah kecurahan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan boleh tersampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Murapi masing-masing kami juga yang mendengarkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan ini boleh menguatkan iman kami dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sahabat doa ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Nya kepada saya sehingga saya masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam acara doa ibu di Jemaat Zengguang pagi hari ini. Kita juga patut bersyukur karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua boleh dibangunkan pagi hari ini dan hadir dalam Zoom meeting di acara doa ibu untuk berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Memang sangat nikmat rasanya jika kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu bersama keluarga dengan Tuhan, memiliki waktu yang intim dengan Tuhan, saat bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman di pagi-pagi benar seperti saat ini. Saya berterima kasih juga kepada Bu Ani, karena ini kali yang kedua saya diberikan kesempatan untuk melayani dalam membawakan renungan di doa ini. Baiklah, izinkan saya share screen sebentar. Judul renungan pagi kita pagi ini adalah Kecaplah dan Lihatlah. Ayat intinya saya ambil dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Ada saja pergumulan yang datang di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan atau usaha tangan kita, di dalam hubungan kita dengan sesama anggota jemaat di gereja, di dalam perkuliahan kita, di dalam keuangan kita, bahkan di dalam kesehatan kita. Tetapi apakah kita bisa mengecap kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita? Pagi ini saya ingin menyaksikan betapa nikmatnya berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah kesesakan yang kami rasakan khususnya di dalam 5 bulan terakhir ini. Satu ayat yang merupakan ayat pendahuluan dari renungan kita pada pagi hari ini, dan yang merupakan ayat yang saya imani ketika dalam pergumulan. Di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya ingin menyaksikan tentang pergumulan keluarga kami ketika kami mendapatkan informasi bahwa papi saya terpapar COVID-19 pada tanggal 29 November tahun 2021 yang lalu waktu California, berarti tanggal 30 November di Indonesia. Kurang lebih 5 bulan yang lalu.
Setiap hari saya telepon papi saya untuk mengetahui keadaannya dan memberi semangat serta mendoakan. Tapi sebelum tanggal 8 Desember, 3 hari atau 4 hari sebelumnya, saya coba menghubungi papi saya. Tidak pernah diangkat. Ternyata papi saya pada tanggal 8 Desember sudah harus dilarikan ke rumah sakit. Karena papi saya sudah tidak sanggup menahan sakit yang dideritanya oleh karena virus COVID-19 tersebut. Mengikuti perkembangan keadaan dari kesehatan papi saya, bahwa kondisinya semakin tidak membaik. Kami sangat sedih dan khawatir dengan kondisi papi saya saat itu. Karena seperti kita semua ketahui, virus corona yang varian Delta ini sangat-sangat dahsyat dan banyak merenggut nyawa saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, kakak beradik, kemudian mami saya juga sudah coba mengantisipasi jika terjadi hal terburuk sekalipun. Memang sedih karena saya berjauhan dengan papi saya. Papi saya berada di California dan sangat tidak enak rasanya ketika berjauhan dengan orang tua kita yang sedang sakit. Tidak bisa merawatnya langsung, tidak bisa melihatnya langsung. Adik saya saja yang ada di sana tidak bisa visit, tidak bisa mengunjungi papi saya ke rumah sakit. Karena memang aturan rumah sakit yang sangat ketat agar tidak tertular tentunya. Di saat kami dalam pergumulan tersebut, di waktu yang sama, kami juga harus melaksanakan trip ministry ke Pulau Sulawesi dengan perjalanan laut dan darat. Karena kami akan mengadakan KKR dan bakti sosial di beberapa tempat di Sulawesi. Saat itu saya sangat galau untuk pergi karena saya sangat khawatir dengan kondisi papi saya. Takut jika terjadi apa-apa dengan papi saya sehingga membuat saya tidak fokus dalam mendampingi suami saya dalam pelayanan nantinya. Kami sangat sedih dan kami sangat bergumul. Kami selalu video call bersama kakak dan adik-adik saya, bersama mami saya juga, untuk mendengarkan info dari adik saya Catherine yang ada tinggal di sana, yang berhubungan langsung dengan rumah sakit di mana papi saya dirawat. Dia yang selalu menghubungi dan memberitahukan informasi, karena papi saya tidak bisa mengangkat telepon, tidak bisa kami tahu keadaannya, dan adik saya pun tidak bisa lihat bagaimana kondisi papi saya. Dan kami sering video call untuk berdoa bersama untuk papi saya. Di tengah-tengah pergumulan ini, suami saya dituntun oleh Tuhan untuk menunjukkan sebuah ayat kepada saya dan keluarga. Yang sebenarnya ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sering kita hafalkan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Suami saya mengingatkan saya dan keluarga besar agar kita yakin dengan iman kepada Tuhan bahwa pergumulan ini akan dilewati dengan kesembuhan papi dan tidak akan terjadi hal yang buruk. Jangan ada keraguan sedikit pun kepada Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kita semua. Jangan ada pikiran negatif sedikit pun. Saat suami saya berkata seperti itu, dia penuh dengan keyakinan dan dia ulang-ulangi terus. Sehingga saat itu saya disadarkan dan langsung saya merasa dikuatkan. Saya merasa mempunyai harapan yang besar bahwa Yesus akan menjawab doa-doa kita. Asalkan kita yakin dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin jawaban doa kita hanya ada pada Yesus Kristus. Sahabat doa ibu, terkadang di saat kita dalam kesedihan, kesusahan,
kebingungan, kita berusaha berpikir sendiri sekeras mungkin, berusaha melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga tanpa kita mengingat bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak akan ada artinya jika kita tidak meminta pertolongan dan berserah sepenuhnya kepada Allah, Sang pemilik nafas kehidupan, Allah yang Maha Kuasa, yang mengerti perasaan sedih yang kita alami. Sementara kami yakini janji Tuhan, saya ditunjukkan oleh Tuhan satu ayat yang tadi kita sudah baca di dalam Matius 21 ayat 22. Dan saya imani ayat ini. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sehingga keluarga kecil kami pun mengadakan perjalanan pelayanan ministri ke Sulawesi dengan tenang, dengan baik, dengan lancar, dan pulang dengan keadaan selamat. Dan puji Tuhan, KKR terlaksana dengan baik dan membaptiskan 7 jiwa, dan bakti sosial pun dapat berjalan dengan lancar. Doa-doa dijawab oleh Tuhan. Semua doa yang kami sampaikan dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa kami. Tuhan menjawab doa-doa dari sahabat ibu. Doa ibu. Karena saya sempat meminta tolong kepada Ibu Ani untuk mendoakan papi saya. Tuhan juga menjawab doa-doa dari sahabat Seperdes Internasional atas pimpinan Mem Christine Sitorus. Karena saya juga meminta untuk didoakan papi saya di dalam list doa di sahabat Seperdes Internasional. Tuhan juga menjawab doa-doa dari sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Di sini ada sepupu saya, Ibu Irma. Saya juga meminta untuk didoakan papi saya kepada keluarga besar. Karena saya berpikir semakin banyak yang mendoakan, akan semakin berkuasa doa tersebut. Saya ingat waktu tanggal 25 Desember, pada saat ulang tahun saya, Ibu Ani meminta saya untuk hadir di acara doa Ibu untuk didoakan. Tanggal 25 Desember tahun lalu. Dan seperti biasa saat ulang tahun biasanya ada permohonan doa ya. Dan my wish saat itu adalah agar Tuhan menyembuhkan papi saya. Dan saya juga melayangkan doa pada doa permohonan saat doa ACS. Semakin banyak orang yang mendoakan, saya yakin Tuhan akan menjawab doa kami. Dan memang betul banyak sekali mujizat terjadi terhadap papi saya. Paru-paru sudah membaik, selera makan papi saya sudah mulai bagus. Oksigen yang dibutuhkan sudah mulai berkurang banyak. Saturasi papi saya meningkat dan HB sudah oke. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut ukuran manusia, tapi dapat terjadi terhadap papi saya saat itu. Sehingga dokter rumah sakit tersebut pun heran dengan keadaan kesehatan papi saya yang signifikan membaik. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan untuk papi saya. Pada saat handphone saya berbunyi dan saya melihat bahwa papi saya menelpon, betapa senangnya saya. Karena sebelumnya papi saya tidak bisa dihubungi. Kami tidak bisa melihat keadaannya. Kami tidak bisa video call. Tapi saat itu Tuhan memberikan mujizat yang dari kondisi papi saya yang sangat drop. Di sini papi saya bisa menelpon saya. Dia video call, dia memberitahukan bahwa papi sudah baik-baik saja. Puji Tuhan. Apalagi saat itu papi saya sudah lansia dan belum sempat divaksin sama sekali. Tapi tidak sampai di situ. Setelah papi saya dinyatakan negatif, muncul masalah kesehatan yang lain oleh karena efek samping dari obat-obatan yang diberikan, khususnya obat antibiotik. Karena ada 6 jenis antibiotik yang dimasukkan ke dalam tubuh papi saya. Karena tidak tahu antibiotik mana yang cocok. Sehingga adik saya katakan, masukkan saja semuanya dokter. Dan
Akibatnya memang efek samping daripada obat-obatan dari COVID itu sangat dahsyat, membuat usus papi saya, pendarahan, ginjal papi saya juga jadi bermasalah. Sehingga harus diendoskopi tanpa harus dibius. Dan papi saya kesakitan dan akhirnya drop kembali. Karena selalu timbul masalah kesehatan lain, itu menyebabkan papi saya harus dirawat selama 2,5 bulan di rumah sakit. Otot papi saya melemah, sehingga papi saya tidak bisa berjalan karena selama 2,5 bulan harus terbaring di rumah sakit. Dan kembali Tuhan memberikan mujizatnya dengan adanya kesehatan papi saya yang mulai membaik. Papi saya sudah mulai tersenyum pada saat video call. Walaupun papi saya harus diterapi agar dapat berjalan kembali. Di sini memang iman kami diuji, karena beberapa kali terjadi keadaan papi yang drop. Saat-saat seperti ini mengingatkan kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk terus beriman, terus yakin akan kuasa-Nya. Dan kembali masalah datang. Papi saya harus dilubangi bagian perutnya untuk mengeluarkan racun-racun obat yang membuat efek samping yang membahayakan bagi tubuh papi saya. Jadi karena efek samping dari obat itu, jadi dokter mengatakan harus dioperasi dan dilubangi untuk mengeluarkan racun-racun yang ada. Karena kalau tidak akan terus menjadi efek samping, akan membawa keluhan sakit dan lain lagi. Tapi puji Tuhan, masalah kesehatan terus datang, tetapi mujizat Tuhan juga diberikan terus kepada papi saya. Luar biasa sahabat doa ibu, akhirnya papi saya bisa pulang ke rumah pada tanggal 23 Mei. Walaupun papi saya harus membawa kantong cairan di dalam dan selang di perutnya, dan masih harus terapi berjalan. Tapi kami menyaksikan, kami mengecap, dan kami melihat perlindungan dan berkat Tuhan di tengah-tengah pergumulan di dalam kehidupan kami. Nikmatnya percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan pada tanggal 2 Mei, papi saya dioperasi untuk mencabut selang yang ada di dalam perutnya. Padahal menurut informasi dari beberapa dokter, baik yang di Indonesia maupun yang di California, jika ada selang tersebut, itu akan lama ada di dalam tubuh papi saya. Karena cairan itu keluarnya sedikit demi sedikit. Jadi harus banyak berdoa dan ya dengan kata lain katanya tidak akan bisa pulih dengan cepat dan tidak akan bisa dicabut dengan cepat. Tapi kenyataannya God is good all the time. Tuhan memberikan mujizat kembali. Papi bisa dicabut selang dari perutnya di 2 minggu yang lalu. Dan akhirnya papi sudah bisa berjalan juga. Dalam 5 bulan waktu pergumulan kami, masalah datang terus, tapi mujizat Tuhan juga bertubi-tubi terjadi kepada papi saya. Sehingga papi saya saat ini sudah bisa berjalan kembali, sudah bisa menyetir mobil kembali, ya, dan sudah terlepas dari selang yang ada di perutnya. Tuhanlah yang berkarya atas diri papi saya. Di dalam pergumulan hidup kami berlindung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami dapat mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Kami dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Saya dan keluarga besar sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap masalah yang datang. Dan atas setiap mujizat serta kejadian-kejadian ajaib yang kami lihat, yang kami saksikan terhadap papi saya. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
pada saat Daud menulis Mazmur 34 ini, tentu bukan ketika ia sedang dalam keadaan baik. Mazmur ini ia serukan di saat ia terjepit oleh keadaan. Ia harus melarikan diri dari pengejaran Raja Saul yang ingin membunuh dia karena Saul takut tergeser dari pemerintahan. Daud melarikan diri ke daerah Filistin, namun di sana pun bukanlah tempat pengungsian yang benar, karena Raja Filistin mengenali ia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira Filistin, sehingga Raja Filistin hendak membunuh dia. Kita dapat membayangkan bagaimana kegalauan hati Daud, bahkan mungkin ketakutannya. Tak ada tempat yang aman baginya. Namun mengapa justru di saat yang seperti itu, pujian meluap dari hatinya, menjadi mazmur yang menjadi kekuatan bagi kita juga. Kesadaran Daud bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Daud percaya bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong baginya. Daud tidak terintimidasi oleh keadaan yang ada. Apa yang terlihat di depan mata tidak memungkinkan Daud dapat berkata Allah itu baik selamanya. Namun Daud berpegang pada janji Allah. Ia hidup oleh iman. Allah telah berjanji maka ia akan menepatinya. Inilah harusnya kehidupan orang percaya. Mengatakan kebaikan Tuhan bukan hanya waktu keadaan baik, namun juga saat harus berlinang air mata. Karena memang tak ada satu hal pun yang dapat mengurangi atau membuat kita tidak mengatakan bahwa Yesus baik. Korbannya disalib, mati ganti dosa kita membuat Dia tidak pernah berhutang kebaikan pada kita. Biarlah renungan dan kesaksian saya dapat menguatkan masing-masing kita yang mungkin saat ini ada yang dalam pergumulan, kesesakan, ada yang dalam kesusahan, dalam kesakitan, bahkan dalam keterpurukan. Datanglah kepadanya, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, dan berlindunglah kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka kita akan mengecap, merasakan, melihat kebaikan Tuhan. Kita akan berbahagia. Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Lapas Siang yang cantik sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menuntun setiap usaha kita. Salah satunya adalah doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan berjanji, mintalah, maka kamu akan diberi. Terima kasih Bu Pendeta, Tuhan memberkati dalam pelayannya bersama Pendeta Lapas Siang. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Cantik, Ibu Santi Fatah. Kami persilahkan Bu Pendeta. Kesaksiannya ketiga ya Bu Pendeta ya.